Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jamain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali. Salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun materi yang akan kami bawa yaitu tentang e-commerce. Baik, sebelum kita memulai materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Baik, kami dari kelompok 5 terdiri dari Agus Syafullah, Herliza, dan Winda Alvina. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan dibawakan oleh Herliza. Kepada Herliza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan apa itu pengertian e-commerce. E-commerce adalah suatu penerapan dari e-business atau bisnis elektronik yang mana berhubungan dengan kegiatan informasi komersial. Jadi, secara garis besar, pengertian e-commerce ini bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja, tapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, klien servis, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Di samping memanfaatkan teknologi digital, e-commerce ini juga membutuhkan database, email, dan juga teknologi lain yang non-internet. Misalnya saja dalam mengirim barang dan cara membayar produk dari e-commerce. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses transaksi e-commerce yang kami gunakan pada WordPress. Dari sisi klien atau customer, pertama kali klien melakukan pemesanan produk, kemudian memilih produk, dan membeli produk melalui e-commerce website. Setelah klien setuju untuk melakukan pembayaran, maka data pembayaran disimpan dan kemudian data pengiriman pun juga disimpan. Kemudian sampailah di sisi admin, di mana admin dapat melihat data transaksi terbaru lewat halaman administrator. Untuk masalah pembayaran, kami menggunakan yang pertama pembayaran elektronik seperti mobile banking dan internet banking. Yang kedua yaitu pembayaran cash on delivery yang biasa kita sebut dengan COD. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi, penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan yang bisa juga dapat bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Yang terakhir yaitu pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agus Saja. Arsitektur dan infrastruktur e-commerce. Arsitektur e-commerce dalam WordPress. Yang pertama yaitu ada post. Post merupakan fitur paling utama yang wajib untuk diketahui. Kenapa? Kelak disinilah akan membuat artikel untuk diterbitkan. Oleh sebab itu, kita semestinya harus mengetahui apa fungsinya. Yang kedua yaitu ada media. Fitur yang satu ini berfungsi menambahkan media seperti gambar maupun video ke dalam galeri. Dalam artian, setiap gambar atau video yang Anda unggah ke WordPress, maka disinilah Anda akan melihat seluruh gambar ataupun video yang telah diunggah. Yang ketiga yaitu ada page. Postingan dan page atau halaman tentu memiliki perbedaan fungsi, yakni perbedaannya terletak di struktur kategori yang ada pada post. Jika di post ada kategori, maka di page tentu kategori itu tidak ada. Yang keempat yaitu ada komentar. Setiap orang berkomentar di website, maka hal itu akan masuk ke fitur komen tersebut. Dengan fitur ini dapat mengatur apakah komentar itu akan disetujui atau tidak.
Selain itu, fitur ini juga berfungsi untuk apakah setiap komentar akan secara otomatis ditampilkan ke publik maupun harus perlu disetujui terlebih dahulu. Yang kelima yaitu Themes. Fitur yang satu ini berada pada menu Appearance. Adapun Themes berfungsi untuk mengatur tema atau tempel yang ingin digunakan untuk tampilan website. Yang keenam yaitu Plugins. Plugins adalah modul-modul yang dapat digunakan untuk membantu dan memudahkan pekerjaan WordPress. Dan biasanya plugins sudah disediakan secara gratis maupun berbayar di halaman milik WordPress. Selanjutnya yang ketujuh yaitu adalah Feedback. Feedback atau formulir umpan balik biasanya dipasang pada situs web, digunakan untuk mendapatkan masukan dan untuk perbaikan. Yang kedelapan yaitu Testimoni. Untuk meyakini calon pembeli produk agar bisa menggunakan testimoni. Testimoni merupakan salah satu bentuk sosial untuk meyakini calon pembeli. Yang terakhir yaitu adalah Setting. Fungsi fitur yang satu ini cukup penting untuk diketahui bagi pemula yang baru menggunakan WordPress. Pasalnya, dalam setting ini banyak tersebut hal-hal yang penting untuk mengatur operasional WordPress. Infrastruktur e-commerce dalam WordPress. WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan bisnis data MySQL. Selanjutnya yaitu Instagram. Selain memungkinkan penjualan secara langsung pada aplikasi, juga bisa mengarahkan konsumen yang melihat mengunggah produk ke website toko online untuk melihat lebih lanjut. Dengan begitu, jumlah pengunjung atau traffic website toko online bisa semakin meningkat. Dan selanjutnya yaitu WhatsApp Business. WhatsApp Business alternatif aplikasi chat khusus bisnis yang sangat bermanfaat untuk bisnis online, terlebih pembisnis online. Aplikasi ini membantu banyak calon pembeli untuk berkomunikasi ke penjual. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu layanan cloud computing yang kami gunakan pada website e-commerce. Layanan yang kami gunakan adalah SaaS, Software as a Service. Pada sistem e-commerce yang telah kami buat, kami menggunakan layanan SaaS. Layanan jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak, adalah salah satu layanan cloud yang paling sering digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis karena mudah dikelola dan sangat terjangkau. Pengguna tidak perlu mengunduh dan memasang di masing-masing perangkat untuk menyebarkan ke seluruh timnya. Layanan ini juga sangat berguna bagi tim yang bekerja dengan terpisah ruang dan jarak. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem keamanan yang kami gunakan untuk website e-commerce. Pada sistem keamanan yang kami gunakan, kami akan memperhatikan beberapa aspek yang penting yang dijadikan dasar, yaitu aspek-aspek keamanan, macam-macam ancaman, dan solusi dari kekurangan sistem e-commerce. Semua aspek penting pada keamanan e-commerce sangat berpengaruh terhadap tingkat keamanan pada sistem keamanan e-commerce secara keseluruhan. Dimensi yang kami perhatikan untuk memperhatikan keamanan yang digunakan, kami menggunakan dimensi 1, autentikasi. Pembeli, penjual, dan institusi pembayaran yang terlibat harus dipastikan identitasnya sebagai pihak yang berhak terlibat dalam transaksi tersebut. Yang kedua, integritas, di mana dimensi keamanan ini memberi jaminan bahwa data dan informasi yang ditransfer pada e-commerce tetap utuh dan tidak mengalami perubahan. Dimensi yang ketiga yaitu non-repudiation. Pelanggan membutuhkan perlindungan terhadap penyangkalan dari penjual bahwa barang telah dikirimkan atau pembayaran belum dilakukan. Dibutuhkan informasi untuk memastikan siapa pengirim dan penerimanya. Dan dimensi yang terakhir yaitu privasi, di mana dimensi keamanan ini pelanggan menginginkan agar identitas mereka aman. Mereka tidak ingin orang lain mengetahui apa yang mereka beli. Baiklah, itu
itu pun hasil materi yang kami bawa. Maaf jika ada kesalahan saat penyampaian, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.